Baik, Ustazah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik hari ini Alhamdulillah di cuaca yang lagi sejuk-sejuknya, dingin sekali. Kita semua akan mengikuti pembinaan matematika level 3. Pembinaan matematika level 3 ini kelas 5 dan kelas 6 SD. Nanti saat mengikuti Zoom, minta tolong Nomor 5 materi. diikuti dengan baik dan tenang. Terus nanti pas waktu akhir di sesi pembinaan, nanti jangan keluar Zoom dulu, nanti kita ada sesi foto bersama. Jadi jangan keluar Zoom dulu sebelum ada apa-apa untuk keluar. Nah, kali ini di pembinaan Cismak 6 Matematika Level 3 kita akan belajar bersama dengan salah satu pembina hebat dari Cismak 6. Semuanya bisa dipersiapkan terlebih dahulu, print out atau file atau soal yang sudah di-share di grup matematika bisa dibuka, alat tulisnya juga bisa dipersiapkan. Setelah ini kita akan mulai pembinaan selama 1 jam ke depan bersama Ustazah Ana. Oke, kepada Ustazah Ana, apakah sudah siap? Ya, siap Ustazah Viva. Alhamdulillah, kepada Ustazah Ana dipersilakan. Ya, terima kasih Ustazah Viva atas waktunya. Sebelumnya mau Ustazah buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Alhamdulillah di kesempatan kali ini Ustazah diberikan kesempatan untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak semuanya di matematika level 3 ya. Sebelumnya sudah dipersiapkan soal yang sudah disediakan oleh panitia. Sudah? Sudah, Us. Oh, sudah. Oke, jangan lupa ya alat tulisnya juga buku tulis nanti untuk menyimak terkait dengan pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Sebelum itu, Ustazah mau izin share screen dulu ya. Ya, Us. Apa sudah terlihat share Sudah. screen-nya? Sudah ya. Pampun, Bu. Oke. Sebelum kita mulai untuk pembahasan terkait dengan pembinaan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja ya, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Karena waktu kita hanya 1 jam, biar bisa terselesaikan semua pembahasan untuk soal pembinaan pagi hari ini. Di soal yang pertama, diketahui A pagar B menyatakan operasi A plus B dikali dengan A min B. Yang ditanyakan adalah hasil dari 12 pagar dikali dengan 4 pagar 3 dengan operasi yang di atas yang sudah diketahui pada soal ini ya. Jadi di sini
Ya, jadi sudah diketahui di soal ya bahwasanya A pangkat B itu menyatakan operasi dari A plus B dikali dengan A min B. Sehingga di sini yang ditanyakan adalah 12 pagar dikalikan dengan 4 pagar 3, maka kita ketahui bahwasanya nilai A adalah 4 sesuai dengan apa yang diketahui di soal ya. Jadi A sama dengan 4 dan B sama dengan 3. Nah, dari sini kita bisa operasikan sesuai dengan operasi yang sudah diketahui. Karena di sini bentuknya kan sama-sama A pagar B ya. Di sini 4 pagar 3 bentuknya sama dengan A pagar B. Maka 4 pagar 3 ini kita rubah operasinya menjadi bentuk A plus B dikalikan dengan A min B, di mana 4 ini adalah nilai A dan 3 ini adalah nilai B. Sejauh ini bisa difahami sebelum saya lanjut? Bisa ya? Oke, dilanjutkan Ustazah. Jadi dari 4 pagar 3, maka kita peroleh di sini 12 pagar. Ini kita tetap tuliskan di 12 pagar. Ya, jadi yang kita rubah ke dalam operasi sesuai yang diketahui di soal adalah hanya 4 pagar 3. Yang mana kita rubah ke dalam bentuk operasi yang sudah diketahui, yakni A plus B, maka A-nya adalah 4, maka di sini 4 plus 3 dikalikan dengan A min B, yakni 4 min 3. Jadi kita selesaikan dulu operasi ini 4 plus 3 dikalikan dengan 4 min 3, yakni menghasilkan 7 dikali 1. 7 dikali 1 kan 7. Nah, jadi kita menyisakan 12 pagar 3. Kembali lagi pada bentuk A pagar 3. Maka di sini nilai A-nya adalah 12 dan B sama dengan 7. Dari sini kita masukkan lagi, substitusikan lagi ke operasi yang sudah diketahui di soal, yakni A plus B dikalikan dengan A min B, sehingga nilai A-nya di sini sama dengan 12. Jadi A plus B sama dengan 12 plus 7. Dan A min B sama dengan 12 min 7. Jadi hasil dari 12 plus 7 dikalikan dengan 12 min 7. Maka di sini 12 plus 7 adalah 19. Dan 12 min 7 adalah 5. Jadi 19 dikali 5 adalah 95. Untuk soal yang pertama, apa ada yang ditanyakan? Bagaimana? Tidak ya? Bisa ya untuk soal yang pertama? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang kedua. Ya, ada pertanyaan? Alesa, apa ada pertanyaan, Alesa? Tidak, Bu. Tidak. Ya, kita lanjut ya untuk nomor selanjutnya. Hasil operasi campuran bilangan dari 75% dikali 1/3 dikurangi 1/5 ditambah 1,5 dikali 2,5. Ya, ini ada bentuk persen, ada bentuk pecahan, ada bentuk desimal. Untuk hasil dari perhitungannya diminta dalam bentuk desimal. Ya, maka di sini yang kita selesaikan dulu 75% ini biarkan dalam bentuk 75%. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung, yakni pengurangan pecahan 1/3 dikurangi 1/5. Sudah tahu ya caranya pengurangan pecahan ya. Dengan kita samakan dulu penyebutnya menjadi sama besar. Nah, di sini penyebutnya adalah 15. Jadi kedua-duanya kita samakan penyebutnya menjadi 15 ya.
Nah, untuk menyamakan penyebutnya menjadi 15, maka di sini kita punya penyebut 3. Berarti 3 untuk menjadi 15 kan bisa kita kalikan dengan 5. Nah, kalau yang penyebutnya dikali 5, maka otomatis pembilangnya juga dikali 5. Nah, begitu juga yang pecahan satunya 1/5. Nah, di sini penyebutnya 5. Untuk kita jadikan penyebutnya jadi 15, maka 5 ini kita kalikan dengan 3. Karena penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikali 3. Jadi kita peroleh hasil dari 1/3 dikurangi 1/5 adalah 5-3/15. 5 dikurangi 3, 2/15. Itu hasil dari pengurangan dua pecahan, yakni 1/3 dikurangi 1/5. Kemudian di sini ada perkalian yang harus kita dahulukan juga ya. 1,5 dikali 2,3. Ini bisa juga perkaliannya kita jadikan bentuk kepecahan dulu. Misalkan kalau nggak bisa langsung desimal. Jadi 1,5-nya kita rubah ke pecahan. Kemudian 2,3-nya juga bisa kita rubah ke pecahan. Nah, di sini 1,5 karena di belakang koma hanya ada satu angka. Kalau kita mau rubah ke pecahan, maka 1,5 bisa dijadikan pecahan menjadi 15/10. Nah, kalau 2,3 sama belakang koma ini hanya ada satu angka, maka di sini kalau kita jadikan pecahan menjadi 2,3/10 ya. Nah, nanti kalau kita hitung hasilnya akan menemukan 3,45 kan tadi 1,14/10. 2,3 kita jadikan 23/10, maka 3. Nanti hasil perkalian tersebut itu sebagai pembilang dan penyebutnya adalah 10 dikali 10, yakni 100. Nah, 15 dikali 2,23 itu hasilnya 345. Karena per 100, maka di belakang koma ada dua angka. Kita hanya tinggal menambahkan koma di antara 3 dan 4. Jadi hasilnya adalah 3,45 untuk perkalian 1,5 dikalikan dengan 2,3. Nah, setelah itu sudah kita peroleh 75% dikalikan dengan 2/15 ditambah 3,45. Karena di sini ada operasi hitung perkalian dan juga penjumlahan, maka yang harus kita dahulukan adalah yang perkalian. Ya, 75% bisa kita jadikan ke dalam bentuk pecahan, yakni 75/100, kemudian bisa dikalikan dengan 2/5. 75 dikali 2, 150, dan 100 dikali 15, 1.500. Nah, ini ya dari sini kita peroleh yang paling sederhana, yakni 1/10 ditambah 3,45. Kan ini 150/1.500, ini bisa kita sederhanakan kan menjadi 1/10. Ya, 15 dibagi 15, 1 nolnya bisa dicoret 1 masing-masing, maka sisanya adalah 1/10. Kemudian ditambah 3,45. Nah, 1/10 ini kalau kita jadikan desimal, karena per 10, maka di belakang koma hanya ada satu angka. Karena pembilangnya di sini hanya angka 1, maka depannya kita kasih 0. Jadi 1/10 untuk hasil desimalnya adalah 0,1. Kemudian baru ditambahkan dengan 3,45. Jadi 0,1 ditambah 3,45 sama dengan 3,55. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Tidak ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk ke soal selanjutnya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa ya, ditanyakan aja barangkali ada yang perlu diulang Ustazah. Aku nggak paham yang bagian ini, boleh ditanyakan ya. Nggak boleh malu-malu ya. Jadi silakan ditanyakan aja apa yang perlu ditanyakan dan yang dirasa tidak paham atau kurang paham ya. Sudah tidak ada yang bertanya? Oke, lanjut ya. Nomor selanjutnya, nomor 3. Oke. Perhatikan susunan bilangan pada petak-petak berikut dan jumlah 3 angka terakhir pada setiap barisnya. 7 petak, 9 petak, dan 11 petak. Ya. Nah, di sini sudah diketahui ya, seperti yang ada di soal. Jadi angka-angkanya tidak perlu saya bacakan ya, jadi bisa disimak masing-masing ya. Ini dari 7 petak, 9 petak, dan 11 petak, dan seterusnya. Nah, di sini diminta untuk membuat susunan bilangan seperti di atas untuk 19, 23, dan 27. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah bilangan pada 3 petak terakhirnya. Nah, kita bisa melihat ini dari yang sudah diketahui di soal. Kalau kita perhatikan bahwa 3 bilangan terakhirnya ini membentuk suatu barisan ya. Ini di peta yang pertama, 3 bilangan terakhirnya ada 3, 7, sama 4. Nah, di sini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 14, 3 tambah 7 tambah 4. Kemudian untuk di yang petak selanjutnya, di sini 3 angka terakhirnya ada 4, 9, dan 5. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 18. Dan di petak selanjutnya, ini 3 bilangan terakhirnya ada 5, 11, dan 6. Dan kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 22. Dan seterusnya. Nah, coba kita perhatikan hasilnya ini. Dari penjumlahan 3 petak terakhir, yang pertama 14, yang kedua hasil penjumlahannya adalah 18, dan yang ketiga 22. Nah, kita perhatikan di sini, ini kan bedanya dari hasil penjumlahan 3 petak ini kan bedanya kita ketahui bahwasanya 4. Ya, maka seterusnya nanti bedanya itu juga 4 karena dari sini sudah membentuk suatu barisan yang mana bedanya adalah 4. Nah, dengan begitu untuk mencari jumlah 3 bilangan pada petak terakhir untuk 19, 23, dan 27, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Sampai di sini bisa difahami atau ada yang ditanyakan? Tidak ya? Oke. Nah, yang pertama, kita menghitung untuk yang 19 petak jumlah 3 bilangan terakhirnya. Nah, karena di sini yang tanyakan adalah 19, maka di sini N-nya adalah 19. Maka U19 sama dengan 14, ini adalah suku yang pertama, yakni 14 hasil penjumlahan di petak yang awal, yakni 3 petak terakhir di yang awal 3 tambah 7 tambah 4 sama dengan 14. Maka ini adalah suku pertamanya ya. Maka ini nilai dari A-nya. Jadi kita substitusikan A-nya adalah 14. Kemudian N-nya karena yang kita cari adalah 19, maka N-nya di sini adalah 19. Dikurangi dengan 1 dan bedanya adalah 4 yang sudah kita peroleh tadi ya. Jadi 14 ditambah 19 dikurangi 1, 18. 18 dikali 4, 72. Jadi 14 ditambah 72 sama dengan 86. Ini untuk yang 19 ya. Selanjutnya kita cari yang 23. Nah, 23 sama ya caranya dengan yang awal tadi, hanya beda di N-nya. Ya, sesuai dengan yang
mau dicari karena yang awal tadi 19 maka N-nya adalah 19. Yang kedua ini 23 maka N-nya 23. Dan yang ketiga yang dicari adalah 27 N-nya maka N-nya dimasukkan 27. Jadi dengan cara yang sama kita peroleh jumlah bilangan pada 3 petak terakhir berturut-turut adalah 86, 102, dan 118 ya. Yang ditanyakan adalah jumlah dari 3 petak terakhir dari 19, 23, dan 27. Sampai di sini bisa dipahami? Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Jangan-jangan diem aja ini nanti nggak paham sama sekali. Paham ya? Insya Allah Oke. paham Bu Ustadz. Iya. Oke, oke, dilanjut ya. Selanjutnya untuk nomor 4. Amir at the first 2010 natural number that is 1 ya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hingga ditambah 2010. The last digit of the result is, jadi yang diminta untuk kita cari adalah digit terakhir dari hasil penjumlahan bilangan ini dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hingga 2010 ya. Jadi yang diminta adalah digit terakhir dari deret aritmatika yang diketahui di soal ini ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hingga sampai pada ditambah 2010. Nah, diketahui bahwasannya di sini suku pertamanya sudah jelas ya, bahwasannya 1 ini adalah suku pertamanya, berarti nilai dari A-nya adalah sama dengan 1. Dan suku terakhirnya juga sudah diketahui yakni 2010. Nah, ini ya. Jadi A-nya sudah jelas sama dengan 1, kemudian suku terakhirnya atau UN-nya sama dengan 2010. Nah, sehingga dari yang diketahui diperoleh nilai dari penjumlahan dari deret tersebut, kita bisa menggunakan rumus SN ya. Karena yang ditanyakan adalah nanti kita harus mencari jumlahnya dulu, baru kita bisa menemukan digit terakhir dari hasil penjumlahan deret aritmatika yang sudah diketahui pada soal. Nah, kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A plus UN ya. Nah, N-nya di sini kan 2010. Jadi, kita tinggal substitusikan ke dalam rumus, yakni 2010 dibagi 2 dikali dengan, karena suku pertamanya adalah 1, maka kita substitusikan 1 ke dalam rumus. 1 plus UN, U 2010. Nah, UN-nya adalah 2010. Jadi 2010 dibagi 2 dikali 1 ditambah 2010. 2010 dibagi 2, 1005 dikali dengan 1 ditambah 2010 adalah 2011. Jadi 1005 dikali dengan 2011 adalah ini ya hasilnya ya. Jadi kita ketahui bahwasanya digit terakhirnya adalah 5 ya. Jadi kita kalikan dulu ini tadi hasilnya. Kemudian kita sudah mengetahui hasil jumlah dari deret aritmatika yang ada pada soal. Sehingga kita bisa tahu digit terakhir dari hasil penjumlahan tersebut, yakni 5. Gimana? Ada yang mau bertanya? Bu, saya mau Fazlin. Alesa, iya Alesa. ini nggak paham Bu maksudnya. Oh, nggak paham. Oke. Iya. Ustazah ulangi dari awal ya. 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 Oke. Jadi ini soalnya, ini kan Amir menambahkan bilangan asli 2010
pertama ya, yaitu 1, 2, 3. Jadi ini tuh ada bilangannya banyak mulai dari 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah sampai 2010 ya. Yang ditanyakan adalah the last digit of the result. Jadi digit terakhir atau angka terakhir dari hasil penjumlahan mulai dari angka 1 ditambah sampai angka 2010. Kalau kita jumlahkan, kalau manual kan lama ya. Masa kita harus menjumlahkan manual dulu 1, 2, tambah 2, tambah 3, tambah 4, sampai tambah 2010. Enggak mungkin ya. Nah, nah, dari soal ini kita ketahui bahwa ini merupakan deret aritmatika ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hingga tambah 2010. Nah, karena di sini sebelum kita bisa mengetahui digit terakhir dari hasil penjumlahan semua bilangan, ya, maka kan kita harus menjumlahkan semua bilangan dulu untuk mengetahui digit terakhirnya. Kalau nggak kita jumlahkan dulu kan kita nggak bisa tahu digit terakhirnya, ya. Nah, dalam aritmatika, kalau yang ditanyakan jumlah, maka kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ya. Nah, jadi karena di sini sudah diketahui kan, kalau suku pertama itu kan angka yang pertama yang diketahui, ya kan, yang letaknya di awal. Ini suku pertama atau kita sebut dengan A. Maka di sini karena angka pertama yang ada di soal yang harus kita jumlahkan di sini adalah 1, maka suku pertamanya atau nilai dari A ini sama dengan 1. Karena batasan angka atau bilangan yang kita jumlahkan hanya sampai 2010, maka 2010 ini merupakan angka yang terakhir atau suku yang terakhir. Atau kita sebut dengan UN ya. Maka N-nya itu kan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan yang mau kita jumlahkan kan dari 1 sampai 2010. Maka otomatis banyaknya bilangan semua yang akan kita jumlahkan itu adalah 2010 atau kita sebut dengan N-nya. N itu banyaknya bilangan yang kita jumlahkan ini nanti. Paham sampai sini? Apa masih bingung? Paham? Paham. Oke. Itu ya, jadi udah jelas diketahui kan? A-nya sama dengan 1. Kemudian UN-nya atau angka terakhirnya, suku terakhirnya adalah 2010. Dan N-nya atau banyaknya bilangan yang akan kita hitung adalah sebanyak 2010 bilangan ya. Jadi tinggal kita substitusikan ke dalam rumus SN. Karena rumus SN yang kita gunakan di sini adalah SN sama dengan N per 2 dikalikan dengan A plus UN. Nah, dari rumus ini kan semua sudah diketahui mulai dari N-nya. Nilainya sudah diketahui, A-nya nilainya sudah diketahui, UN-nya nilainya juga sudah diketahui. Jadi kita tinggal mensubstitusikan atau memasukkan nilai-nilai bilangan-bilangan yang sudah diketahui ke dalam rumus. Ya, N tadi kan banyaknya bilangan yang mau kita jumlahkan. Nah, karena batasannya sampai 2010, maka banyaknya bilangan yang akan kita jumlahkan ini sebanyak 2010. Maka N-nya di sini kita tuliskan 2010. Dan A-nya, karena A-nya tadi suku pertama di sini nilainya adalah 1, maka kita substitusikan bilangan 1 ini ke dalam rumus yang A ini tadi, ya. Dan UN-nya karena suku terakhirnya adalah 2010 dan nilai UN-nya adalah 2010, maka kita tuliskan di sini juga 2010. Kita substitusikan nilainya dari UN ke dalam rumus. Sampai sini bisa difahami? Bisa. Oke. Setelah itu tinggal kita hitung ya, 2010 dibagi 2, 1005. Kemudian 1 ditambah 2010, 2011.
Jadi 1005 dikalikan dengan 2011 hasilnya adalah ini seperti yang sudah tertera pada layar ya. Nah, ini dikalikan, nanti bisa kalian coba untuk menghitung ulang dengan menggunakan perkalian ya. Jadi hasilnya, digit terakhir dari hasil penjumlahan deret aritmatika ini, digit terakhirnya diketahui adalah 5. Ini digit terakhirnya, yang letaknya yang paling belakang ya. Itu digit terakhir. Paham? Paham. Bentar ya. Insya Allah paham. 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 Oke, kita lanjut ya. Nomor selanjutnya. Oke, ini nomor 5 ya. Soalnya perhatikan pola bilangan berikut. Nah, coba diperhatikan. Ini mulai dari bilangan yang pertama sampai ini 90. Ini bilangan yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, jika angka-angka pada bilangan ke-27 dijumlahkan, maka nilainya adalah, nah, coba diperhatikan, kita perhatikan pola bilangan yang sudah terbentuk dari 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, 90. Nah, coba dari bilangan yang pertama, 2. 2 ini bisa terbentuk dari hasil perkalian 1 kali 2, ya kan? 6 bisa terbentuk dari hasil perkalian 2 kali 3. 12, 3 kali 4. 20, 4 kali 5. 30, 5 kali 6. 42, 6 kali 7. 56 dari 7 dikali 8. 72 dari 8 dikali 9. 90 dari 9 dikali 10. Nah, coba kalau kita perhatikan pola ini. 1, 2. Ya, 1 kali 2, 2 kali 3. Kalau kita perhatikan pola ini, maka kita bisa menyimpulkan pola yang terbentuk adalah, misalkan 1 ini adalah N-nya. Otomatis 2 ini kan N plus 1. Dari N-nya 1 ditambah 1. Ya kan? Dari mulai bilangan 2 sampai 90, pola yang bisa kita temukan adalah N dikali N plus 1. Ya, contohnya ini, angka yang pertama 2. 2 terbentuk dari angka 1 dikali 2. Nah, N-nya ini 1. 2 ini kan berarti N plus 1. 1 ditambah 1. Begitu juga 2 dikali 3. N-nya 2. Maka 3 ini adalah N plus 1 atau 2 plus 1. Sampai di sini bisa difahami polanya? Bisa ya? Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika angka-angka pada bilangan ke-27 dijumlahkan, maka nilainya adalah, nah ini. Jadi karena kita sudah menemukan polanya N dikalikan N plus 1, maka bilangan ke-27 adalah 27 dikali 28. Ya, jadi ini kan terhitungnya ini bilangan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Nah, yang kita cari adalah bilangan nanti yang urutannya ke-27. Nggak mungkin kan kalau kita hitung manual, ya. Jadi karena kita sudah menemukan pola dari bilangan-bilangan yang sudah diketahui ini, kita tinggal mengikuti polanya saja. Nah, misalkan 2 ini kan bilangan yang pertama. Berarti N-nya kan 1 nilainya. Jadi N plus 1-nya berarti 1 ditambah 1.
Karena yang ditanya ini adalah bilangan ke-27, maka N-nya otomatis 27. Dan N plus satunya adalah 27 ditambah 1. Jadi hasilnya adalah 28. Sampai sini bisa difahami? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Jadi tinggal kita kalikan ya, 27 dikalikan dengan 28. Hasilnya adalah 576. Yang diminta adalah menjumlahkan angka-angka pada bilangan yang ke-27. Nah, angka-angkanya ini ada angka 7, 5, 6. Maka kita jumlahkan ketiga angka tersebut. Sehingga kita peroleh nilai penjumlahan angka-angka pada bilangan ke-27 adalah 18. Bisa difahami? Saya. Oke. Mana? Ada yang tanyakan? Sudah. Udah. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya. Tiga tahun lalu, usia Amel setengah dari usia Aura. Usia Nada sekarang sama dengan usia Amel. Jika tahun depan usia Aura sama dengan 3 kali usia Nada, oh mohon maaf ini ada salah ketik ya. Yang Aura ini harusnya Bilqis. Oke. 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis. Usia Nada sekarang sama dengan usia Amel 4 tahun lalu. Jika tahun depan usia Bilqis sama dengan 3 kali usia Nada, jumlah usia mereka adalah, nah coba diperhatikan di sini ya. Untuk Amel, kita misalkan A adalah usia Amel dan B adalah usia Bilqis, N adalah usia Nada. Nah, kan diketahui di soalnya bahwasanya 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis. Maka di sini kita bisa tuliskan 3 tahun lalu usia Amel, berarti kan usia Amel tadi misalkan A. Berarti A ini adalah usia Amel sekarang. Nah, kalau 3 tahun yang lalu kan berarti dikurangi 3 dari usia yang sekarang. Ya, ini kita buat ke dalam model matematikanya ya, dalam bentuk aljabar. Jadi dari yang diketahui 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis. Jadi 3 tahun lalu yang ditanyakan adalah 3 tahun lalu. Maka bentuk aljabar yang bisa kita tulis adalah A-3 sama dengan setengah dari B-3. Sampai di sini bisa dipahami? Saya? Oke. Nah, dari aljabar yang sudah kita bentuk dari yang diketahui di soal, maka di sini kita bisa melakukan perhitungan ya. A-3 sama dengan setengah. Nah, ini kan bisa kita pindah ruaskan di sini atau semua bagian ruas kita kalikan dengan 2. Maka di sini kalau 2 dikalikan A-3, maka 2 kali A-3. Nah, kalau setengah dikali B-3 dikali 2, maka hasilnya tinggal B-3. 2 tadi kita bisa coret dengan setengahnya ya. Setengah dari yang diketahui di dalam persamaan ini. Sampai sini bisa difahami apa? Belum? Bisa difahami? Udah ya?
Oke. Nah, dari persamaan ini kita tinggal mengelompokkan ya ke dalam ini variabelnya ini kan ada variabel A, ada variabel B ya. Kita buat persamaan dari bentuk aljabar yang sudah kita peroleh ya. Jadi 2A min 3 sama dengan B min 3. 2A min 6 sama dengan B min 3. Nah, 2A min B yang mengandung variabel kita jadikan ke dalam satu ruas ya. 2A min B sama dengan min 3 plus 6. Sehingga dari bentuk aljabar ini kita dapat memperoleh persamaan yang pertama, yakni 2A min B sama dengan 3. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, usia nada sekarang sama dengan usia Amel 4 tahun lalu. Nah, usia nada kan tadi dimisalkan N. Berarti di sini kita tuliskan N sama dengan usia nada sama dengan usia Amel 4 tahun yang lalu. Berarti karena A ini adalah dimisalkan usia Amel yang sekarang, maka kalau yang ditanyakan adalah usia Amel 4 tahun lalu, maka di sini bisa kita tuliskan N sama dengan Amin 4. Ya, dari sini kita nanti akan memperoleh persamaan yang kedua ya. Jadi N min A sama dengan min 4, min A sama dengan min 4 min N. Kita peroleh nilai A-nya sama dengan 4 plus N. Ini untuk persamaan yang kedua ya. Nah, lanjut. Kita persamaan yang ketiga. Kita mau mencari persamaan yang ketiga dari yang diketahui di soal. Sementara tahun depan usia Bilqis sama dengan 3 kali usia Nada. Nah, karena yang ditanyakan adalah usia, karena di sini yang diketahui di soal adalah usia Bilqis tahun depan. Ya, karena B ini adalah permisalan dari usia Bilqis yang sekarang. Nah, karena tahun depan yang diketahui di soal, maka di sini B plus 1 yang kita tuliskan. Karena yang ditanyakan adalah tahun depan yang diketahui di soal ya. Nah, tahun depan usia Bilqis sama dengan 3 kali dari usia Nada. Otomatis usia Nada ini juga usia Nada yang tahun depan. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke, jadi lanjut. B plus 1 sama dengan, nah ini kita kalikan skema ya. 3 kali N ditambah 3 kali 1. Maka kita peroleh B plus 1 sama dengan 3N plus 3. B min 3N sama dengan 3 min 1 ya. 3N-nya kita pindahkan menjadi satu ruas dengan variabel B. Dan 3 ini satunya kita pindahkan ruas juga ya di sebelah kanan. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Kita peroleh persamaan yang ketiga. B min 3N sama dengan 2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa ya? Oke, kita lanjut dulu. Barangkali kok masih menerka-nerka ini sepertinya. Tidak paham? Tidak. Oke. Mau diulangi lagi dari awal berarti? Nggih. Ya, oke. Jadi ini ya, kita langsung fokus ke pembahasannya ini ya. Nah, di sini kan ada usia Amel, ada usia Bilqis, ada Nada. Mohon maaf ya, di soalnya ini bukan Aura, saya salah. Ini Bilqis ya, jadi biar nanti enak kalau kita misalkan A, B, N berbeda variabel semuanya ya. Jadi Aura ini diganti dengan Bilqis ya. Nah, kita fokus di sini aja. Ini ada sama dengan soalnya ya, yang diketahui 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis. Nah, tadi kan kita misalkan usia Amel sekarang dimisalkan A, usia Bilqis sekarang dimisalkan B.
Dan usia nada sekarang dimisalkan N. Nah, yang diketahui di soal, 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis. Ini yang perlu diperhatikan, 3 tahun lalu. Nah, karena yang dimisalkan A ini adalah usia Amel yang sekarang, maka kalau yang diketahui adalah 3 tahun lalu usia Amel, maka di sini kan kita kurangi A-3. Itu bentuk aljabar dari kalimat ini. 3 tahun lalu usia Amel. Nah, ini bentuk aljabarnya adalah A-3. Kan A ini usia Amel yang sekarang. 3 tahun yang lalu berarti kan dikurangi 3. Paham sampai sini? Paham. Oke, lanjut. 3 tahun lalu usia Amel. Nah, selanjutnya setengah dari usia Bilqis. Otomatis usia Bilqis ini kan juga 3 tahun yang lalu. Karena di sini yang ditanyakan adalah, yang diketahui adalah 3 tahun lalu. Ya, jadi ini setengah dari usia Bilqis. Ya, setengah dari usia Bilqis sama B-3 karena yang diketahui adalah 3 tahun lalu. Maka bentuk aljabarnya yang bisa kita tuliskan dari kalimat setengah dari usia Bilqis itu sama dengan setengah dikali B-3. Jadi dalam satu kalimat 3 tahun lalu usia Amel setengah dari usia Bilqis, ini kalau kita bentuk dalam aljabar, kita bisa menuliskan A-3 sama dengan setengah dikali B-3. Paham sampai sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya. Kalau sudah kita peroleh bentuk aljabar seperti ini, tinggal kita hitung aja ya. Ini kan masih ada mengandung variabel A dan B. Dari bentuk aljabar ini nanti kita akan peroleh sebuah persamaan ya. Kalau kita lanjutkan di sini dihasilkan 2 dikali A-3 sama dengan B-3. Dari hasil ini sudah paham apa belum? Cara menghitungnya. Paham. Oke, lanjut ya. Kemudian ini kita kalikan skema 2 dikali A-3 jadi 2A-6 sama dengan B-3. 2A min B sama dengan min 3 plus 6. Jadi dari bentuk aljabar yang pertama, kita bisa memperoleh persamaan yang pertama, yakni 2A min B sama dengan 3. Paham? Paham. Oke, lanjut. Kalimat selanjutnya. Usia nada sekarang sama dengan usia Amel 4 tahun lalu. Nah, usia nada sekarang kan tadi dimisalkan N. Nah, itu sama dengan usia Amel 4 tahun lalu. Otomatis kan usia Amel dikurangi 4. Karena yang diketahui adalah 4 tahun yang lalu. Paham? Paham. Oke. Nah, lanjut. Jadi dari bentuk aljabar ini kita peroleh N min A sama dengan min 4. Min A sama dengan min 4 min N. Kita peroleh persamaan yang kedua, A sama dengan 4 plus N. Jadi ini nanti persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari usia Amel. Dari persamaan A sama dengan 4 plus N. Paham ya? Lanjut. Kalimat yang ketiga. Sementara tahun depan usia Bilqis sama dengan 3 kali usia nada. Nah, ini yang diketahui dalam kalimat ini adalah tahun depan usia Bilqis. Nah, kalau usia Bilqis yang sekarang dimisalkan B, berarti kalau tahun depan kan berarti B plus 1. Ya, sama dengan 3 kali dari usia nada sama. Karena di sini yang diketahui adalah tahun depan. Maka di sini sama dengan 3 kali usia nada. Bisa kita tuliskan 3 dikali N plus 1.
Jadi kalimat yang terakhir ini bentuk aljabarnya bisa kita tuliskan B plus 1 sama dengan 3 dikali N plus 1. Bisa dipahami? Gimana? Bisa atau masih bingung? Bisa. Oke, lanjut ya. Jadi dari bentuk aljabar ini kita peroleh B plus 1 sama dengan 3N plus 3. B min 3N sama dengan 3 min 1. Nah, dari bentuk aljabar ini kita peroleh persamaan yang ketiga, yakni B min 3N sama dengan 2. Lanjut ya, perhitungannya masih belum selesai. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh ada 3 persamaan. Ada persamaan 1, persamaan 2, sama persamaan 3. Nah, kita bisa mensubstitusikan persamaan yang kedua ke persamaan 1. Persamaan kedua ini kan A sama dengan 4 plus N. Nah, bisa kita substitusikan nilai A-nya ini ke dalam sini. Persamaan yang pertama. Ya, jadi kita substitusikan nilai A-nya tadi kan 4 plus N. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan pertama. 2A min B sama dengan 3. Jadi 2 dikali nilai A-nya adalah 4 plus N dikurangi B sama dengan 3. Kita kalikan skema ini ya. 8 ditambah 2N dikurangi B sama dengan 3. 2N min B sama dengan 3 min 8. 2N min B sama dengan min 5. Nah, dari sini nanti kita memperoleh persamaan yang keempat, yakni nilai B sama dengan 2N plus 5. Persamaan ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari usia Bilqis. Ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan persamaan 4 ini yang baru kita peroleh ke persamaan 3 ini tadi. Ya. Jadi nilai B-nya kita substitusikan. Persamaan 3 tadi kan B min 3N sama dengan 2. Nilai B-nya 2N plus 5. Kita substitusikan. Jadi 2N plus 5 dikurangi 3N. Sama dengan 2. Nah, ini sama-sama mengandung variabel N. Variabel N ini tadi kan miliknya nada. Jadi N ini adalah permisalan dari usia nada. Maka dari hasil ini kita akan tahu usia nada. Ya. Jadi dari 2N plus 5 min 3N sama dengan 2. 2N min 3N sama dengan 2 min 5. 2N min 3N hasilnya kan minus N. Ditambah minus 3. Jadi nilai N-nya kita peroleh 3. Jadi kita sudah tahu usia nada sama dengan 3 tahun ya. Nah lanjut. Karena kita sudah tahu usia nada, nah dari persamaan yang sudah kita cari tadi, kan ada yang memuat variabel N, yaitu B. Ini tadi yang persamaan keempat. Ya, persamaan keempat ini kita bisa nyari usianya Bilqis. Nah, karena kita sudah tahu usianya nada, maka kita bisa mensubstitusikan nilai dari N ke dalam persamaan 4 untuk mengetahui usia Bilqis. Jadi ini nilai N-nya 3, kita substitusikan ke N yang ada pada persamaan 4. Jadi dari sini kita bisa peroleh dan kita ketahui bahwasanya usia Bilqis adalah 11 tahun. Nah, kalau kita balik lagi ke persamaan yang kedua ini tadi, kita juga punya persamaan A sama dengan 4 plus N untuk mencari tahu usia dari Amel.
Nah, jadi karena N-nya juga sudah diketahui tadi, usia nada, maka tinggal kita substitusikan juga ke dalam persamaan 2. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya usia Amel adalah 7 tahun. Jadi yang ditanya adalah jumlah dari ketiga usia dari Amel, Bilqis, dan Nada. Ya, jadi Amel tadi udah kita ketahui usianya 7, kemudian Bilqis 11, dan Nada adalah 3. Jadi kalau kita jumlahkan, total usia mereka adalah 21. Bisa difahami? Bisa dipahami? Bisa? Oke. Sisa 7 menit lagi ya. Masih ada 7 menit lagi. Barangkali dari ke-6 soal masih ada yang bingung. Tidak. Tidak, oke. Kalau tidak, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini ya. Pada sebuah persegi ABCD, ini ya, persegi ABCD, terdapat 4 titik E, F, G, H. E, F, G, H ya. Terdapat 4 titik yang berturut-turut terletak pada sisi AB. Jadi yang terletak pada sisi AB ada titik E. Kemudian yang terletak pada sisi BC ada titik F. Dari sisi CD ada G dan dari sisi AD ada H. Jika AE banding EB, ini AE banding EB itu sama dengan 1:2 dan BF banding FC itu sama dengan 1:3 dan CG banding GD ini sama dengan 1:5 dan DH banding HA sama dengan 1:7. Yang ditanyakan adalah perbandingan luas persegi ABCD dari segi 4 EF dan segi 4 EFGH ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan luasnya. Oke. Nah, perbandingan luas dari persegi ABCD dan segi 4 EFGH. Nah, ini kan yang kita mau bandingkan kan dari luas ABCD ini ya, ABCD dibanding luas segi 4 EFGH ya. Nah, dari segi 4 EFGH, ini kan dari ABCD ini tadi, dikurangi dengan AEH, ya kan? Ini kan segi 4-nya, segi 4 EFGH. Nah, ini kan bisa kita peroleh dari ABCD ini, persegi ABCD, dikurangi dengan AEH, segitiga AEH, kemudian dikurangi segitiga EBF, dikurangi segitiga FCG, dan dikurangi segitiga GDH. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Nah, perhatikan. Bisa. Oke. Nah, di sini luas dari persegi itu kan rumusnya sisi kali sisi, ya kan? Nah, ini satu sisinya ini diketahui berapa nilainya? A kan? Karena di sini AE. AE ini adalah sepertiga dari A. EB 2/3 dari A. Maka A-nya ini adalah panjang dari sisi AB.
ya, atau panjang dari satu sisi ini, sisi persegi. Semua sisi persegi ini panjangnya adalah A. Jadi sisi AB itu panjangnya A, ya. Sisi BC panjangnya A. CD panjangnya A. DA panjangnya A. Jadi karena luas persegi rumusnya adalah sisi kali sisi, maka di sini nilai sisinya adalah A. Maka di sini kita tuliskan A dikali A. Nah, di sini kita tinggal substitusikan ya. A, B, C, D ini kan tadi luas persegi A, B, C, D. A dikali A. Kemudian A, E, H. Perhatikan. A, E, H. Segitiga A, E, H. Rumus segitiga apa? Setengah dikali alas kali tinggi. Setengah. Alasnya 1/3 A. Tingginya 7/8 A. Kemudian di sini dikurangi dengan segitiga EBF. Setengah alasnya 2/3, tingginya 1/4. Kemudian segitiga FCG. Alasnya 1/6. 1/6 A ya. Sudah. Ini tuh ada. Sudah. Oke. Gimana? Oke. Berarti sudah ini. Oke. Oh, ini langsung keluar dari. Enggak. Oh. Oh. Oke. Ya, ini pembahasannya bisa diskusi. Kita sudah habis, jadi Langsung nomor 8, 9, 10, Bu. Ya, lagi di minggu depan ya, di Gismat 6 di SD Rada Full Education. Terima kasih. Ya. Oh, Zahra. Halo, Zahra. Oke, alhamdulillah pembinaannya diakhiri dulu. Nanti akan diinfokan lagi untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Sebelum itu, minta tolong semuanya dinyalakan kameranya. Aisyah, Kevin, Arjuna, Rania, Syifa, Arjuna, Kevin, Daniel, Arjuna. Oke, sekarang kita Ustazah screenshot dulu fotonya, bisa dikasih senyuman termenawan yang dimiliki. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, oke anak-anak. Terima kasih kepada Ustazah Ana yang sudah membina dengan sangat baik dan detail. Nanti untuk soal-soal yang lainnya akan kami share lagi. Kemudian anak-anak semuanya bisa berlatih dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Semoga kamu juaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, bisa melanjutkan aktivitas, bisa keluar dari Zoom, bisa dilanjutkan aktivitasnya kembali.